Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fisika kelas 12 semester genap. Yang pertama adalah kita mempelajari mengenai bab relativitas. Pada bab relativitas, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan fenomena perubahan panjang waktu dan massa yang dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempresentasikan konsep relativitas tentang panjang waktu massa dan kesetaraan massa dengan energi. Apa saja peta konsep yang akan dipelajari pada bab relativitas? Itu yang pertama, kita akan mempelajari mengenai relativitas Newton. Pada relativitas Newton ini berdasarkan dengan transformasi Galileo, yaitu akan menghitung dan menjelaskan tentang kecepatan relativitas klasik. Kemudian yang kedua adalah relativitas Einstein, yaitu berdasarkan pada transformasi Lorentz. Yang akan kita pelajari di sini yaitu satu, kecepatan relativistik. Kemudian kedua adalah dilatasi waktu. Ketiga adalah kontraksi panjang. Dan yang keempat adalah kesetaraan massa dan energi. Sebelum mempelajari relativitas Einstein, kita juga akan mempelajari mengenai percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley ini adalah untuk membuktikan bahwa gelombang merambat tanpa membutuhkan medium. Baiklah, kita akan pelajari konsep relativitas Newton dan transformasi Galileo. Sebelum kita mempelajari relativitas Newton, alangkah baiknya kita akan mempelajari mengenai kejadian, pengamat, dan kerangka acuan. Kejadian adalah suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang pada suatu waktu sesaat tertentu. Contoh kejadian yaitu kilat di langit, motor bergerak, kereta api berjalan di atas rel. Kemudian pengamat adalah seseorang yang mengamati dari sebuah kejadian dengan melakukan sebuah pengukuran. Misalnya adalah pengukuran koordinat, kemudian pengukuran waktu. Selanjutnya adalah kerangka acuan atau patokan, yaitu untuk menentukan letak sebuah titik dalam ruang yang memerlukan suatu sistem koordinat. Misalnya koordinat X, Y, dan Z. Mengenai teori relativitas Newton, kita pernah mempelajari mengenai hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan selamanya diam, atau benda yang bergerak akan selamanya bergerak dengan kecepatan konstan. Sebagai contoh, di sini Bapak berikan sebuah gambaran. Ketika kalian mengendarai sebuah sepeda motor dengan kecepatan konstan atau tetap, maka ada dua kerangka atau ada dua kejadian yang sebenarnya di dalam alam pikiran kalian. Yang pertama adalah ketika kalian mengendarai sepeda motor, bumi seolah-olah diam dan motor itu adalah bergerak. Atau sebaliknya, bumi yang bergerak terhadap motor. Jadi bumi yang bergerak relatif terhadap motor yang sebenarnya diam. Karena seolah-olah pepohonan di sekitar kalian ini berjalan. Sebenarnya dua pernyataan ini adalah benar. Kesimpulan dari Newton menyatakan bahwa benda yang dikatakan bergerak itu adalah apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya, di mana kerangka acuan pada hukum Newton itu adalah berdasarkan kerangka acuan inersia atau kecepatannya tetap, atau benda itu memang diam. Tapi jika kita mengamati dua kerangka acuan inersia yang bergerak, tadi menyatakan bahwa motor yang bergerak ataupun pepohonan yang bergerak ini adalah sangat sulit gitu. Apakah memang diantaranya dia diam ataukah mungkin
akan bergerak kedua-duanya. Nah, inilah dinyatakan oleh Newton menunjukkan bahwa gerak mutlak itu sebenarnya adalah sulit untuk dapat dideteksi. Sehingga kita simpulkan bahwa teori Newton, semua hukum Newton akan berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersia. Kemudian gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Untuk menyatakan teori relativitas Newton dipelajari oleh Galileo dengan menyatakan tentang transformasi Galileo. Sebagai contoh, jika dimisalkan di sini sebuah kereta api yang bergerak, seorang berada di dalamnya, dan benda B juga mengikuti gerak. Kemudian pengamat berdiri di pinggir rel kereta api. Maka di sini kita jelaskan ada dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan S dan kerangka acuan S aksen orang yang berada di dalam kereta itu, yaitu S pada sumbu X, Y, dan Z, sedangkan S aksen yaitu X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Semuanya adalah berpusat di titik O dan O aksen, berimpit pada mulanya adalah dalam waktu awal yang sama, T sama dengan T aksen. Kemudian kerangka acuan S aksen akan bergerak. Misalkan sebuah partikel B yang bergerak bersama dengan kerangka acuan S aksen pada posisi B semula T sama dengan 0, maka pada posisi yang sama dengan S aksen, maka kedudukan X aksen, 0,0 dalam posisi B menurut kerangka S. Sehingga dinyatakan berdasarkan transformasi Galileo, besarnya X aksen ini adalah X jarak B dari O dikurangi VT, di mana pada kerangka acuan Y aksen sama dengan Y karena tidak melakukan perubahan. Demikian juga dengan Z aksen sama dengan Z. Dan pengamatan terhadap waktu juga adalah sama. Itulah yang disebut dengan transformasi Galileo. Kemudian jika transformasi Galileo kita diferensialkan masing-masingnya, yaitu X aksen sama dengan X min VT, kita diferensialkan masing-masing terhadap waktu dt, maka kita akan menghasilkan yaitu U aksen X sama dengan UX min V. U aksen adalah kecepatan benda menurut kerangka acuan S aksen, sedangkan UX adalah kecepatan benda menurut kerangka S. Kita gambarkan untuk Y dan Z posisinya tidak mengalami perubahan. Kebalikan transformasi Galileo adalah UX sama dengan UX aksen ditambah V. Ya. Contoh soal. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon relatif terhadap stasiun. Jika seseorang penumpang di dalam kereta tersebut berjalan searah kereta api dengan kecepatan 2 meter per sekon relatif terhadap kereta api, hitunglah kecepatan penumpang relatif terhadap stasiun. Pada soal ini ada dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan kereta orang terhadap kereta api terhadap stasiun. Dua kerangka acuan yang menurut Newton adalah tidak dapat dipastikan gitu ya. Seperti kalimat menurut Newton dijelaskan bahwa jika terdapat dua kerangka acuan maka tidak dapat ya ditentukan. Artinya adalah gerak tersebut tidak dapat dideteksi.